Terima kasih buat keluarga Simbolon. Senang sekali dengar lagu itu. Come Jesus come. Yes, Yesus telah datang dan tetap datang dan akan terus datang. Amin. Yesus datang gak dalam bentuk fisiknya lagi. Bukan dalam darah dan daging. Itu sebabnya dia senantiasa datang. Dia datang dalam rohnya. Bukan hanya di ruangan ini, tapi di ruang hati kita yang terdalam. Amin. Yang sepakat katakan amin. Yesus bilang kerajaannya, dirinya telah datang dan berada di tengah-tengah kamu, di dalam kamu. The kingdom of God inside each one of you. Saudara, kemarin saya sampaikan perkara ini. Saya mau review sedikit lagi supaya lebih dalam dan berkesan di hati saudara. Karena saya mau katakan inilah kunci. Sama-sama katakan kunci. Kunci ibadah sejati. Ya. Saudara harus ingat ayat ini. Mungkin gak banyak pendeta, guru-guru Injil menyampaikan perkara ini pada saudara. Ya, ini kuncinya. Mazmur 139 ayat 14. Saudara perhatikan, saya beri warna-warna yang berbeda itu. Itu yang perlu diperdalam. Mazmur Daud dalam nyanyiannya. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perhatikan kata bersyukur itu diambil dari kata yang sama diterjemahkan dengan menyembah. Sama-sama katakan bersama saya menyembah. Menyembah adalah ibadah, berbakti, sama itu. Bersyukur, memuliakan Tuhan, menyembah, ibadah, doa. Dari akar yang dekat dan maksud yang sama. Dia bilang, dia bersyukur karena apa? Karena dahsyat dan ajaib kejadiannya. Ini merujuk kepada penciptaan. Penciptaan manusia. Kejadian yang dahsyat. Kemarin saya sudah challenge kepada saudara. Bagian yang mana dari penciptaan yang dahsyat dan ajaib. Kalau saudara baca ini, Kejadian 2 ayat 7, kita dibentuk, manusia dibentuk dari debu tanah. Diukir oleh Tuhan dengan jarinya sendiri. Ya. Lalu dibentuk seperti segambar dengan dia. Jadilah, tapi belum ada apa-apanya. Masih seonggok tanah yang mati yang hanya terbentuk. Dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, proses membuat tanah menjadi patung atau bentuk seperti manusia, saya sudah katakan kepada saudara, semua manusia juga bisa. Ada jutaan orang yang diberikan Tuhan skill dan talenta kemampuan untuk mengukir patung-patung yang luar biasa. Detailingnya itu. Bahkan bukan hanya dari debu tanah. Material yang paling sulit seperti logam, perak, emas, tembaga pun sudah dibuat. Oleh karena itu kita sepakat. Karena itu begitu mudahnya dilakukan oleh manusia, berarti itu bukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Sepakat katakan amin. Katakan itu perkara yang biasa. Ya, bukan itu yang dahsyat dan ajaib. Jadi yang mana? Yang dahsyat dan ajaibnya ketika. Yuk sama-sama baca bagian ini. Menghembuskan nafas hidup. Secara ajaib Tuhan meniupkan nafasnya ke dalam patung yang tak bergerak, yang tak berjiwa, yang tidak mengerti apa-apa, yang sama dengan seonggok tanah, lalu menjadi makhluk yang hidup ke dalam hidungnya. Jadi ketika manusia itu tersadar dia menjadi makhluk yang hidup, tersadar dia menyadari apa yang dia sadari. Dia telah menjadi hidup. Nafas ilahi sedang keluar masuk di dalam respiratorinya, sistem pernafasannya. Mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru, terus. Demikian, amin. Itulah yang dahsyat dan ajaib, amin. Jadi penyembahan sejati, rasa syukur sejati, ibadah sejati, didasari oleh, yuk sama-sama baca bagian yang kuning. 1, 2 ya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang sepakat katakan amin. Lambaikan tangan bagi yang mengerti ini. Oke. Menyadari bagian mana?
menyadari bahwa nafas ilahi dengan nafas kita ternyata sampai detik ini masih terus bersirkulasi. Setiap kali kita inhale, tarik nafas, then exhale, kita sedang menarik nafas Tuhan. Amin. Saudara percaya nggak itu? Saudara percaya? Ya harus percaya. Kalau enggak kita ini nothing, nggak ada apa-apa. Jadi jiwa kita benar-benar menyadari. Sekali lagi saya jelaskan pada saudara, sampai saudara ini menjadi kesan yang kuat dalam pikiran saudara. Dan ini akan kita budayakan di gereja ini dan di kehidupan sehari-hari saudara. Di dalam rumah tangga, di dalam aktivitas saudara. Dan lihat nanti hasilnya bagaimana. Saya sudah menuainya. Dan ada jutaan orang ternyata di dunia ini yang menyadari tentang kebenaran ini. Telah menuai berkat-berkatnya. Serius. Nah, itu sebabnya hidup kita ini ada di 3 dimensi. Tubuh, jiwa, roh. Itu kata Alkitab. Tubuh itu tadi terbuat dari debu tanah. Dijadikan Tuhan. Inilah yang membuat darah dan daging kita. Oke? Di dalam darah dan daging kita. Dibentuk Tuhan karena dia sudah menjadi makhluk hidup. Ada sel-sel dan saraf. Metabolisme kita berjalan dengan lancar membentuk semua itu. Sel dan saraf itu membentuk otak kita. Serabut-serabut otak kita itulah yang membuat kita bisa berpikir dan merasakan. Yang membuat kita punya rasio dan rasa. Rasa dan rasio, amin. Nah, bagian rasa itulah bagian kita menikmati semua perasaan-perasaan kita. Sedih, senang, takut, aman. Apalagi? Marah, tertawa. Itu bagian-bagian perasaan, emosionalitas namanya. Dan saya mau katakan kepada saudara, itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa adalah produk interaksi dari sel-sel saraf kita, terbentuklah jiwa. Jiwa inilah yang ini pekerjaannya. Pekerjaan untuk menyadari. Sama-sama katakan menyadari. Ya. Nah, tapi roh Allah itu independen. Di luar dari tubuh dan jiwa kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tubuh itulah yang paling kasar bentuknya, jiwa yang lebih halus, dan roh adalah yang paling halus, paling subtil istilahnya. Untuk menghantar kita pada dimensi roh ini, jiwa adalah mediatornya, perantaranya. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang menyadari bahwa nafas ilahi sedang bersirkulasi di dalam kita. Yang sepakat katakan amin. Nah, itu sebabnya mana ini? Lihat ini. Ayub menulis ini. Kitab Ayub dari seluruh kitab adalah kitab yang paling tua. Paling tua. Ya. Jadi kalau saya mau katakan kitab Ayub ini berbicara tentang penyembahan sejati. Jadi sudah terlalu tua rupanya kebenaran ini. Sehingga mungkin kita-kita yang di zaman modern terlalu banyak yang tidak menyadarinya. Saya mau katakan kitab ini adalah kitab penyembahan. Lihat Ayub 33:4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lihat roh Allah ini disamakan, disejajarkan dengan nafas yang maha kuasa. Jadi nafas yang maha kuasa yang tadi dihembuskan, ditiupkan ke dalam respiratori kita adalah roh Allah. Jadi kitab suci punya terminologi, nafas adalah roh, roh adalah nafas. Nafas adalah roh, roh adalah nafas. Perhatikan juga kitab Ayub yang sama. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bayangin, bukan hanya hidup. Dalam terjemahan lain pengertian ini, itulah yang tadi. Understanding, kemampuan untuk merasa dan berasio. Rasa dan rasio, fakulti dari otak kita. Fakultas, kemampuan dari cerebral kita ini bisa membuat kita menyadari. Ya, itu yang paling penting sebetulnya. Mindfulness, kesadaran kita. Ini, kalau kita mengerti bahwa roh Allah lah nafas yang maha kuasa, itu yang menganugerahkan kita wisdom, understanding, pengertian. Ini dari bahasa yang sama. Oke? Kitab yang sama. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya,
maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Enggak selamanya nafas ilahi atau roh Allah ada dalam diri manusia. Amin. Ada waktunya tubuh material fisik itu mengalami peluruhan, rontok. Dia enggak sanggup lagi menopang kediaman roh Allah di situ. Dan saat itulah dia akan binasa yang sama kembali kepada setelan pabriknya. Yaitu manusia kepada debu. Salomo menulis ini. Daud menulis ini. Itu sebabnya independen roh Allah itu di dalam kita. Independen sebetulnya. Jadi itu benar-benar anugerah. Makanya belum pernah ada satupun manusia sejak sejarah dunia ini yang bisa menciptakan sesuatu menjadi hidup. Apalagi berjiwa. Gak ada yang bisa. Karena itu benar-benar datang dari Allah. Kalau manusia mati katanya roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tapi jasadnya, dagingnya, mayatnya kembali kepada debu. Debu kembali kepada debu dan tanah kembali kepada tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena itu nafasnya. Jadi ingat ya, selalu saudara bayangkan supaya menstimulasi kesadaran ini. Saudara ingat-ingat, nafas ilahi terpercik di dalam kita, amin. Jadi kalau Allah pada mulanya menghidupkan kita dengan nafasnya, maka sepakat gak kalau kita bilang bahwa satu-satunya komunikasi untuk menyadari hubungan kita dengan Allah adalah nafas kita, amin. Nafas kita, bukan kata-kata kita. Bukan gestur kita, bukan gerakan tubuh kita. Sekali lagi sama-sama, nafas Allah. Amin. Nah yang menarik ada fakta. Itu sebabnya tadi pagi saya tulis artikel yang saya tulis. Mungkin sedikit lebih ilmiah karena saya mau tunjukkan banyak referensinya. Pendapat-pendapat dari sumber pertama dan sumber utama itu. Tapi saudara baca pelan-pelan. Saya mau katakan kepada saudara keajaiban nama Tuhan. Kita tahu sama-sama Musa dalam Keluaran pasal 3 diberitahu kepadanya oleh Allah bahwa namanya adalah apa? 4 konsonan huruf Ibrani disebut dengan tetragrammaton. YHWH, Yud-He, Vav-He. Itu dalam spellingnya dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Yud-He, Vav-He. Saudara cek nih, coba. Menyebut, tapi di orang Ibrani, Musa bilang, bahkan ditulis dalam hukum Taurat dengan jelas, ketika orang mau membuat nama Tuhan ini YHWH, itu gak boleh disebutkan, diganti dengan Adonai. Oke? Gak boleh diucapkan. Saya akhirnya mengerti kenapa gak boleh diucapkan. Kalau ditanya di sana, kenapa diucapkan? Mereka cuma bilang, nama itu terlalu sakral. Jadi kalau menyebut nama Yahweh diganti dengan Adonai, lalu itu kalaupun ditulis, ya nanti penulisnya ketika ketemu nama Yahweh itu ditulis, kalau ada salah tulis, dia harus bikin ritual. Saking sakralnya. Dia harus menutup matanya kalau ketemu dengan tulisan YHWH. Dan kalau diucapkan YHWH itu enggak disebutkan sama sekali YHWH. Walaupun ditulis Yud-He, Vav-He. 4 konsonan Ibrani. Tapi diganti dengan Adonai. Itu pun sambil ke belakang begini. Saking sakralnya. Sekarang saya mengerti. Kenapa itu sakral? Karena bukan berarti tidak bisa disebutkan. Karena tanpa niat kita menyebutkannya. Ternyata kita telah menyebutkannya. Bagaimana mungkin? Ya, karena YHWH, Yud-He, Vav-He, kalau di spelling itu dalam pronunciation-nya orang Ibrani, coba, tidak melibatkan lidah dan tidak mengatupkan bibir. Tes. Lidah dan bibir saudara gak berfungsi. Dia plong, menarik.
Kaum kabalis lebih jelas. Sampai berzikir. Seperti zikirnya saudara kita muslim. Yud hei waw hei, yud hei waw hei, yud hei waw hei, yud hei waw hei. Exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale. What's going on inside? Yud hei waw hei, yud hei waw hei. Bayangin. Enggak mengucapkan kata apapun. Tidak menyebut hurufnya. Ternyata secara genetik. Semua yang lahir. Tarikan nafas bayi-bayi yang lahir. Telah menyebut nama Tuhan. Amin. Paul Davis, saya punya bukunya di rumah. Dan sudah sering saya pamerkan sama saudara. Dia menulis dalam buku Menemukan Tuhan dalam Fisika Baru. Itu yang dia sebut dengan gen Tuhan ada di kita. Jadi saya mau katakan ternyata hidup kita ini, nafas yang kita tarik itu adalah penyembahan kita. Amin. Itu ibadah kita. Itu sebabnya, lihat ini. Pekerjaan menyembah bukan pekerjaan orang mati. Bukan pekerjaan unsur-unsur alam. Ini pekerjaan semua yang bernafas. Menyembah Tuhan. Memuji itu dari kata yang sama, menyembah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat ibadah modern. Sepakat ya? Makanya di sini ya. Baru The Forgiven Church. Di gereja Masa Pencarian hari ke-7. Nggak tahu apakah cuma di Indonesia itu bahkan di dunia kali. Kita sadarkan umat dengan kebenaran ini. Jadi saat teduh yang disampaikan oleh Ketua Antoni tadi. Seharusnya memang itu harus diingatkan semua orang. Mari inhale and exhale. Tarik nafas pelan-pelan. Saya sudah sering katakan kepada saudara di khotbah-khotbah saya. Ini produk Yesus Kristus. Kekristenan itu produk terakhirnya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia tarik nafasnya dalam jeritan titik nadirnya yang terakhir. Dia tarik, Alkitab katakan, and Jesus take a deep breath. Dia tarik nafasnya, baru dia bilang, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dia tarik. Lalu setelah dia bangkit kemudian 3 hari, dia bertemu dengan semua murid-muridnya di ruang atas yang tertutup itu. Saudara baca itu, apa yang dia lakukan? Baru berjumpa, langsung dia exhale. Dia hembuskan nafasnya, amin. Dia hembuskan. Terimalah Roh Kudus katanya. Nafas dia sebut Roh Kudus, ini yang dijanjikannya. Lalu dia bilang, kalian tunggu aku di Yerusalem, di lembah Yerusalem, 49 hari setelah kematianku. Hitung. Nanti pada hari 50 ke-50, roh yang kujanjikan itu, yang datang dari Bapa, yang kuutus itu akan datang kepadamu. Dan mereka semua kumpul semua orang percaya, 120 orang. Dan datanglah, disitulah selebrasi nafas Tuhan dicurahkan kepada umatnya. Dengan tiupan angin yang begitu kencang, tetapi ada lidah-lidah api. Itulah nafas ilahi. Menselebrasi, mengorganize gereja mula-mula. Amin. Ini produknya, bayangin 3 kali dirayakan itu. Itu sebabnya kita tahu semua, doa sejati, ibadah sejati adalah nafas kehidupan. Amin. Nah, coba sekarang lihat ini. Ini bagian yang terakhir. Roma 12 ayat 1. Yuk sama-sama baca biar enak. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata ibadahmu yang sejati di sana. Coba kita perhatikan apa maksud Paulus dengan ayat ini. Karena itu. Karena apa? Karena itu. Therefore katanya, oleh karena itu dia merujuk kepada 11 pasal sebelumnya. Ini pasal 12, pasal 1 sampai pasal 11. Kalau diringkaskan,
itu adalah segala perbuatan-perbuatan Allah pada manusia. Intinya itu adalah kasih karunia Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Dia pelihara manusia, dia jaga manusia, dia sediakan makanan minumannya, dia berikan mereka rezeki, dia lindungi mereka dari bahaya. Itu yang diceritakan Paulus, dan yang terbesar adalah ditebusnya kita dari penalty of death, kematian. Ditebusnya itu. Itu sebabnya dia ambil kesimpulan, oleh karena itu di sini suatu kesimpulan dia bilang, saudara-saudara, lihat baca yang biru. For a goodness of God, demi kemurahan Allah, itu yang kuceritakan 11 pasal kepadamu, yang sudah kutulis. Aku menasihatkan kamu. Lihat ya. Kemurahan Allah, sama-sama katakan kemurahan Allah. Goodness of God, grace of God. Itulah dasar dari penyembahan kita. Itulah alasan kita. Kenapa kita nanti akhirnya sampai pada ibadah yang sejati. Ya, kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu dari bahasa Inggris living sacrifice. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya mempersembahkan tubuh? Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang versi lama, ya, itu mengorbankan tubuhmu. Korban. Ya kan? Tapi coba perhatikan. Paulus menulis ini atas 2 dasar kebiasaan yang dia lihat. Pertama, dia lihat dari kebiasaan para penyembah berhala. Penyembah Dagon, Molok, Baal, ya kan? Mereka itu kalau mau beribadah kepada dewa-dewanya, mereka mengorbankan sesuatu. Klimaks pengorbanan mereka adalah mereka sanggup mengorbankan anak yang dilahirkan oleh mereka sendiri. Anak kandung sendiri. Dikorbankan di altar. Dengar, korban berarti kalau dia makhluk hidup, dibunuh. Dicurahkan darahnya, dicabut nyawanya, lalu dipersembahkan. Tidak ada korban, misalnya binatang, itu dikorbankan tapi tetap hidup, nggak ada. Demikian juga anak-anak penyembah, para penyembah Dagon, Baal dan Molok, itu mempersembahkan anak-anak mereka, dibunuh. Dicabut nyawanya, dicurahkan darahnya, diletakkan dalam altar, lalu dibakar, dipersembahkan kepada Dagon, Molok ataupun Baal. Jadi korban selalu mati, tapi perhatikan yang menarik, Paulus membuat ini. Dia pasti sudah memikirkan baik-baik apa yang dia tulis. Mempersembahkan tubuhmu. Pertama kita mungkin, mengorbankan tubuh, mati dong. Gitu kan? Tapi dia bilang, sebagai apa? Korban yang tetap hidup. Bagaimana berkorban tapi korbannya tetap hidup? Apa artinya? Itu berarti nggak bicara kematian. Korban yang tetap hidup adalah hidup itu sendiri. Sama-sama katakan hidup itu sendiri. Ya. Jadi pengorbanan yang dimaksud Paulus adalah korban tetap hidup. Yang kedua, berdasarkan apa? Dia lihat juga para penyembah Yahweh, ritual-ritual dalam Taurat, 9 upacara di dalam ibadah orang Israel, itu semua memberi korban. Pada umumnya adalah anak domba berumur setahun. Dibunuh, dicurahkan darahnya, dicabut nyawanya, lalu dipersembahkan, dibakar, dan diberikan kepada YHWH. Tuhan Israel. Semuanya mati, nggak ada yang hidup satupun. Semua korban-korban itu mati. Tapi akhirnya Paulus bilang, persembahkan itu tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Lalu dia bilang, itulah yang menjadi ibadahmu yang sejati. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kekristenan yang dimaksud Paulus adalah berkorban tapi tetap hidup. Jadi saudara, jangan fokus kepada korbannya, karena korban artinya mati, tapi fokus kepada hidupnya. Artinya Paulus cuma mau bilang begini, Tuhannya orang Kristen lebih senang kepada kau hidup untuk dia daripada kau mati untuk dia. Got it?
Yang jauh lebih bernilai adalah hidup untuk Tuhan, bukan mati untuk Tuhan. Kalaupun memang terpaksa kita harus mati, biarlah kita mati untuk Tuhan. Tapi sedapat mungkin yang paling bernilai bagi Allah adalah hidup untuk Tuhan. Kenapa? Kenapa dalam kekristenan tidak ada istilah korban yang mati? Atau korban atau istilah berkorban? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa orang Kristen, kenapa kita ini nggak boleh ngomongin korban, berkorban? Kenapa? Maaf, nggak seperti di sebelah ada berkorban. Mereka memberi hewan korban. Saya mau tanya, kenapa orang Kristen tidak diminta lagi untuk berkorban? Kenapa? Ya itu Melva. Karena sudah ada yang berkorban. Yang mengatasi segala korban. Korbannya adalah hidup Yesus Kristus. Tidak ada korban yang paling bernilai selain daripada ini. Yang membuat yang lain yang mengklaim sebagai korban menjadi nothing, useless. Jadi dengar baik saudara. Kalau saudara menyebut ibadahmu menuntut korban, kamu salah. Itu teologi yang keliru. Ya saya katakan teologi yang keliru. Kenapa? Karena itu akan membuat kita proud of ourselves. Kita jadi bangga terhadap apa yang kita perbuat, bukan apa yang Allah telah perbuat. Tidak ada satupun yang patut untuk dibanggakan dari semua yang kita lakukan. Itu bukan korban. Kalau saudara bawa uangmu ke gereja, saudara bukan berkorban. Kalau saudara bawa makanan minuman ke gereja, saudara bukan berkorban. Kalau saudara mempersembahkan talentamu, bermain musik, bersaksi, berkhotbah, mengatur seluruh hal yang ada di ibadah kita. No, itu bukan korban. Karena korban menuntut mati. Karena dari dua dasar itu Paulus menulis itu. Jangan merasa ada yang berkorban untuk gereja. No. Saya katakan no. Tidak ada. Saya pun tidak berkorban. Hanya Yesus yang telah berkorban. Lalu apa pendeta? Yang telah kami perbuat, yang kita telah perbuat ini. Yang telah saya berikan tenaga saya, waktu saya, pikiran saya, uang saya, talenta saya, dan semua saya korbankan untuk gereja. Kalau bukan korban, bukan. Tapi itu syukurmu, amin. Jadi kalau ada orang, itu syukurmu, amin. Nah tadi syukur, itu datangnya dari mana? Dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana? Itu dia, karena menyadari nafas ilahi. Saudara mau ngomong apa? Saudara korbankan apa dalam hidupmu dibandingkan dengan nafas ilahi yang ada? Dicabutnya gak ada apa-apanya semua itu. Amin. Jadi dasarnya adalah ketika jiwa menyadari. Itu sebabnya. Kalau ada orang yang gak bawa sesuatu datang ke dalam gereja, tidak bawa tenaganya, tidak bawa waktunya, tidak bawa uangnya, tidak bawa pikiran-pikirannya, tidak bawa talentanya, tidak bawa speech-nya, tidak bawa kesaksiannya. Itu bukan tidak berkorban. Tapi itu tidak sadar, itu aja. Saudara paham? Karena dia tidak menyadari sesuatu yang telah dikorbankan Allah kepadanya. Dia tidak menyadari grace of God, goodness of God. Memberi dia segala-galanya sehingga dia ada sekarang sebagaimana dia ada saat itu. Saudara paham? Jadi kalau dibilang korban, patutlah ada orang-orang yang meninggikan diri di dalam gereja. Terciptalah kasta-kasta. Semua akan bilang, because of me, because I, gitu semua nanti jadinya. Tapi kalau dia sadar bahwa Allah lah yang telah berkorban dan tidak dapat ditebus oleh apapun, dia sadar, amin. Sadarnya akan mendorong dia untuk bersyukur. Jadi sekali lagi, kalau ada orang datang ke gereja ini, datang ke komunitas-komunitas penyembahan, menyebut itu dia sedang beribadah, menyembah, tapi gak bawa sesuatu. Maaf,
Saudara memang tidak dituduh sebagai orang yang tidak berkorban. Cuma nggak sadar doang. Nggak sadar. Apa kata lain dengan ini? Nggak tahu berterima kasih. Karena Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Waktu pertama Allah menitipkan nafasnya kepada kita, ya, itu untuk menghidupkan kita. Oke, lalu periode selanjutnya kita jatuh ke dalam dosa dan harus mati. Allah membangkitkan Yesus Kristus. Oke, itulah yang disadari sebagai kasih karunia Allah. Menebus kita dari lubang maut oleh kasih karunia-Nya. Ini dasar penyembahan yang sejati. Itu sebabnya kalau saudara sudah menyadari dengan jiwamu apa yang saudara persembahkan kepada gereja, kepada komunitas orang beriman, kepada fasilitas keselamatan, kepada perangkat Injil. Maka kalau saudara pertama menyadari, maka itu akan menjadi ibadah sejatimu. Amin. Tapi kalau saudara tidak menyadari itu lebih dulu, saudara nyanyi, itu cuma nyanyi. Itu nggak bisa dibilang ibadah. Saudara main musik, itu cuma main musik. Itu nggak bisa dibilang ibadah. Saudara kesaksian, berkhotbah, itu cuma saksian, berkhotbah. Nggak bisa dibilang ibadah. Saudara bawa uang banyak-banyak ke gereja, kasih perpuluhan, persembahan, itu cuma perpuluhan, persembahan. Nggak masuk dalam kategori ibadah. Tapi kalau saudara menyadari Mazmur 139 ayat 4, saudara menyadari Kejadian pasal 27, menyadari Ayub 32, barulah nyanyianmu menjadi ibadah, musikmu menjadi ibadah, kesaksianmu jadi ibadah, khotbahmu jadi ibadah, makanan minuman yang kamu bawa jadi ibadah, uang yang kamu bawa jadi ibadah, ide-ide yang kamu bawa jadi ibadah. Seluruh yang kau berikan, kau bawa ke dalam hadirat Tuhan. Menjadi ibadah yang sejati. Amin. Itu baru ibadah yang sejati. Itu sebabnya ini kita bawa kemana-mana. Sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Nih ya. Itu gak terbatas hanya di dalam ruangan ini. Makan, minum, melakukan sesuatu menjadi ibadah, menjadi penyembahan. Memuliakan Allah itu dari kata yang sama, beribadah. Saudara jadi nggak berpikir bahwa hanya ada Tuhan yang disembah di sini. Tapi keluar nanti dari sini, saudara tetap menyembah dan beribadah. Karena saudara menyadari nafasnya bersirkulasi. Kau sedang berhubungan intim terus menerus dengan Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita sadari. Harus di level jiwa yang menyadari. Saya khawatir banyak kekristenan saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia, belum di level jiwa menyadarinya. Masih di level kedagingan. Kenapa datang ke gereja? Biasa, otot motorik. Udah diperintah oleh kebiasaan. Bokap nyokap nanti bawel pendeta. Kalau gue cuma di rumah, gereja gitu. Ya kan? Apalagi malu lah pendeta, nanti dikata-katain orang, kemana kok gak datang ke gereja? Ya malu juga pendeta. Ada teman saya, dulu saya begitu dulu, gak usah bukan teman saya. Waktu pelayanan pertama saya begitu, gak ada orang di gereja, udah di depan pintu rumahnya saya minggu pagi. Udah saya pelototin dia begini, kemana kemarin gitu. Tapi saya tahu, umat Tuhan bukan lagi budak. Tapi anak, amin. Budak seperti Bible meditation yang saya buat itu tadi. Dia perlu tekanan fisik. Dia perlu ancaman. Dia perlu konsekuensi badaniah. Tapi ketika menjadi anak, Tuhan bilang, jangan lagi pukul batu itu. Air yang keluar waktu di Rafidim dipukul dulu, baru keluar airnya. Tapi air yang keluar di padang gurun Zin itu hanya diperintah harusnya. Hanya logos saja, hanya firman saja. Tapi Musa terlalu getir hatinya. Akumulasi puncak, berdebat, tengkar
terus dengan umat itu. Sampai dia pun, dia yang sudah tahu sebetulnya itu. Tapi akhirnya jadi jumawa dia. Dia bilang, kalian mau lihat apa yang harus kami perbuat? Dia pukul batu itu 2 kali lagi. Itu sebabnya dia harus digantikan rohnya. Diganti oleh Kaleb dan Yosua. Yosua yang punya roh Allah yang panjang dan dalam di dalam dirinya. Yang kalau berbicara menyadarkan, memotivasi, mendorong dari dalam. Karena Allah selalu bekerja dari dalam, bukan dari luar, bukan tekanan luar. Seperti telur yang saya buat dalam ilustrasi itu. Telur kalau dipukul dari luar, mati dia yang ada di dalamnya. Tapi kalau telur dibiarkan, didorong dari dalamnya, dia akan hidup. Ibadah sejati bukan karena dipukul, bukan karena diperintah, bukan karena dilarang, bukan karena diancam-ancam, bukan karena dibuli-buli, bukan karena diingat-ingetin bahkan. Perlu dong pendeta diingat? Enggak. Apa perlu diingetin? Kalau misalnya memang saudara menerima uang 1 miliar, apa harus diingetin? Enggak kan? Langsung ambil kan? Ambil kalau memang itu milik saudara. Demikian juga orang yang diinget-ingetin itu karena enggak merasa itu miliknya. Bahkan diperintah, didorong-dorong. Karena dia enggak merasa itu miliknya. Makanya harus diingetin. Ada orang yang nyaman, ingetin dong, perintah dong pendeta. Bila perlu getok dong kepalaku pendeta. No, jangan gitu lagi. Ibadah sejati enggak di situ lagi. Ibadah sejati udah bersyukur. Aduh, mau ke gereja ini, mau ngobrol nanti sama teman-teman, mau merayakan, mau nyanyi, mau senang-senang, mau sukacita. Saya mau dengar musik yang meneduhkan dan melegakan. Kalau ada masalah, udah nggak ada pergi kemana-mana. Nggak perlu pergi ke konselor pernikahan. Nggak perlu pergi ke terapis. Nggak perlu ke psikiater. Nggak usah. Kemana? Ke gereja. Dengar lagu. You are here. Apa? Moving in our midst. I worship you. Saudara tahu saya sering sekali nggak bisa nyanyiin lagu itu. Karena di situ saya sudah mengaktifkan jiwa saya. Saya udah masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang saya harus kontrol. Karena saya bisa melayang-layang begini. Ekstatik, saya mengalami ekstatik. Karena merasakan hadirat Tuhan menyentuh jiwa saya. Saya kalau sudah meditasi sendiri di rumah. Menggunakan nafas sadar saya, saya kelola nafas saya itu, saya seperti menari-nari. Saya baru ngerti kenapa Daud begitu. Kenapa Yeskiel, Yeremia begitu. Memang harus sampai di situ. Karena udah di level jiwa. Makanya kalau ada orang datang ke gereja, dia nyanyi, aku senang dan girang, mukanya datar gitu. Celingak-celinguk kanan kiri, enggak ekspresif, dia enggak nyentuh jiwanya. Dan semua yang dilakukannya itu hanya formalitas. Enggak akan berpengaruh kepada kehidupannya. Enggak pernah menjadi ibadah sejatinya. Saudara paham di situ? Itu yang kita harus sadari. Kalau udah jiwa, dia enggak peduli. Saya harusnya nangis terus tiap Sabat. Cuma karena saya harus bicara. Takut nanti gagap-gagap. Karena sudah menyentuh sampai ke level jiwa. Amin saudara. Kalau belum sampai di sini, memang kita belum mendapatkan yang namanya ibadah sejati. Cuma ibadah formalitas itu. Saudara jangan sekedar membiasakan anak-anakmu untuk menyuruh mereka hanya untuk beribadah. Enggak juga begitu. Ingatkan mereka tentang kemurahan Allah. Tentang kasih karunia-Nya. Enggak usah desak-desak mereka. Datang ke gereja. Enggak usah, enggak perlu. Mereka melihat apa yang telah kita buat sebetulnya kepada gereja. Mereka mencontoh kita. Kalau hanya 30% penghargaan kita kepada gereja. Ya enggak, mau apapun kita omongin sama anak kita. Memang begitu dia. Dia melihat, dia bisa merasakan aura kita.
sense dia, spiritnya dia bisa tertangkap. Karena itu yang saudara lahirkan kan. Jadi gak perlu diperintah, dilarang-larang, gak perlu dorong-dorong, diancam-ancam. Kalau gak ke gereja kamu, Daddy akan ambil alih semua fasilitasmu. Gak perlu. Saudara antusias aja, menyadari jiwamu tentang kasih karunia Allah, rahmat Allah yang tak terbatas. Yang semua yang ada padamu hari ini, hitung semua, kekayaanmu, kenyamanan hidupmu, fasilitasmu, kesehatanmu. Semuanya itu benar-benar datang dari Tuhan, bukan karena usahamu. Maka jiwamu otomatis ke situ. Dan kalau itu memang benar, dia nggak angin-anginan. Hari ini datang hari Sabat, besok nggak datang lagi. Pendeta 2 kali seminggu aja ya, 2 kali sebulan aja. Nggak ada, Tuhan sudah berikan itu. Sudah ditanam di dalam gen kita. Dan bukan hanya Alkitab yang mengatakan itu. Ternyata diteliti oleh para neurosurgeon, psikologi, biopsikologis. Itu yang selalu buku yang saya pamerkan pada saudara. Buku yang ditulis oleh Andrew Newberg dengan Robert Wallman. Judulnya How God Changed Your Brain. Itu siklus kita untuk berjamaah itu. Memang sekali seminggu. Bagi yang gak menyadarinya ya udah. Dia gak akan pernah datang tuh. Cuma sekali-sekali aja, takut dikeluarkan dari persekutuan aja. Formalitas. Jadi udah jelas enggak, benar-benar dia tidak menghargai itu. Itu yang disebut dengan ibadah angin-anginan. Karena kalau angin lagi segar di telinganya, datang dia. Jadi bukan, ayo kita cari. Aku mau datang ke sana, diberkati Tuhan. Dan aku mau mengafirmasi berkat yang sudah kuterima. Sedangkan diberkati aja kita harus datang. Apalagi kita yang punya banyak masalah. Datang ke sini. Kita sudah buat setting ini. Saya selalu devosi sama Tuhan. Tuhan, katakan lagi sesuatu. Berkati lagi telingaku ini untuk mendengar. Apa yang harus kuperbuat? Saya bersyukur ada tim yang kuat, tim kreatif. Ada ketua Donald, ada ketua Antoni. Kita bikin ibadah ini membuat jiwa kita menyadarinya. Amin. Menyadarinya. Insaf. Sahabat depan saya mau bicara tentang insaf. Insaf datang dari mana? Kesadaran datang dari mana? Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara. Yuk. Hitung satu-satu. Hitung satu-satu berkat Tuhan yang ada padamu. Pasti itu bukan karena kekuatanmu. Bukan. Itu anugerah. Makanya ketika saudara sudah hitung itu, saudara seharusnya bersuka cita itu. Bayangin. Kalau kita lakukan itu sama-sama dalam jiwa yang menyadari nafas Tuhan. Saya sendiri aja melakukannya, saya terberkati. Kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan sama saya. Apalagi kalau diakumulasi, tarik nafas sama-sama kita. Tarik nafas sama-sama. Lewat hidung yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bayangin 8 menit seperti itu saat teduh. Apa enggak menjadi terminal energi di sini? Kuasa Tuhan. Jadi kutub energi di sini. Kalau sudah kutub energi seperti hari Pentakosta datang turun. Apapun bisa terjadi. Tidak ada lagi yang mustahil. Segala kemungkinan terjadi. Bahkan bisa melawan hukum alam. Bahkan melampaui hukum alam. Kita sepakati bersama. Jiwa kita harus sama-sama menyadarinya. Itu sebabnya sebelum mulai kan. Kita semua tim musik di sini. Sama-sama kita. Menyadari dengan jiwa kita. Tarik nafas sama-sama. WL worship leader. Kata pertama yang saudara ucapkan. Angkat tanganmu, tarik nafasmu. Lakukan itu 1 menit minimal.
Nanti saat teduh meditasi, begitu. Keilmiahan pun sudah menguraikan begitu banyaknya berkat. Apalagi yang imaniah. Yuk sekarang kita sadari ini. Kita mau naik level lagi dan melihat bagaimana Tuhan nanti bekerja di kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Amazing Grace. Ini penyebab kita menyembah. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Kita nyanyikan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara, memang kita ada gereja itu karena ini, nggak ada yang lain, karena kasih karunia Tuhan. Kami selalu sebelum kami meeting saya ngobrol sama Ketua Donald. Ini saya mau bagikan pada saudara supaya kita di frekuensi yang sama. Beliau bilang mau buka kantor. Saya challenge dia dengan pertanyaan, apakah hasilnya akan multiply? Ya, ternyata dia tidak mengatakan suatu kepastian, tapi mengatakan harapan. Lalu saya bilang, oh iya memang harus berharap. Kita memperhitungkan, tapi penentuan adalah Tuhan, amin. Lalu saya bilang begini, saya pernah dengar teman saya orang Kupang, seorang pengusaha hebat. Saya lihat dia terberkati sekali, kaya raya. Tapi rupanya di hatinya dia bilang begini, pendeta tahu, bisnis yang saya bangun, kerajaan bisnis yang saya bangun ini, gak semudah yang pikiran orang. Jangan lihat rumah saya di Kelapa Gading mewah begini. Setiap bulan gajian, saya itu deg-degan katanya. Dulu. Karena apa? Karena banyak usaha yang saya rintis, saya gak tahu hasilnya apa. Tapi ketika terbayarkan semuanya, saya bahkan gak mikirin diri saya sendiri. Pendeta. Saya tahu karyawan saya tenang, gak ada yang berpikiran seperti saya. Setiap tanggal 25 itu seperti apa. Mereka tahu tanggal 25 baik atau buruk, ada hasil atau tidak, mereka akan gajian. Tapi pengusaha belum tentu. Akhirnya satu kata, Ketua Donald bilang, itu sebabnya saya percaya kasih karunia Tuhan. Yes.
Memang harus di frekuensi itu. Di level kesadaran itu menyadari bahwa segala sesuatunya karena kasih karunia Tuhan. Bagi saudara yang mau menaikkan kualitas hidupnya, yuk datang ke depan.